Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem kemudi. Untuk pembelajaran sistem kemudi kita tetap menggunakan acuan dari buku New Step 1 Training Manual. Kemudian pembelajaran kali ini adalah tentang sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering kolom akan meneruskan tenaga putaran dari roda kemudi ke steering gear atau ke roda gigi kemudi. Kemudian dari steering gear akan memperbesar tenaga putar sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk bisa menggerakkan roda depan melalui steering linkage atau penghubung kemudi. Bagian utama pada sistem kemudi ada 3. Yang pertama adalah steering column, steering gear, dan steering linkage. Steering wheel atau roda kemudi, kemudian steering column adalah penghubung dari roda kemudi ke steering gear, kemudian steering gear meneruskan putaran dari steering column untuk diteruskan ke steering linkage. Steering linkage meneruskan putaran dari steering gear ke roda-roda depan. Kemudian yang pertama tadi adalah untuk jenis recirculating ball. Kemudian yang kedua ini adalah untuk jenis rack and pinion, steering wheel, kemudian tenaga putar steering wheel diteruskan ke steering column, diteruskan ke steering gear, dari steering gear diteruskan ke linkage, kemudian diteruskan ke roda-roda depan. Manual steering atau steering kemudi manual. Ada 2 tipe yang akan saya sampaikan, yaitu tipe recirculating ball dan tipe rack and pinion. Tipe recirculating ball ini adalah steering gear dari recirculating ball. Poros ini berulir ini adalah worm shaft atau poros roda gigi cacing. Kemudian di alurnya itu terdapat steel ball atau bola-bola baja. Kemudian bola-bola baja itu berada di dalam nut atau mur dari worm shaft. Kemudian roda gigi nut akan bertemu dengan roda gigi sektor shaft. Jadi ketika worm shaft berputar akan menggerakkan nut, kemudian nut akan menggerakkan memutarkan sektor shaft. Untuk tipe rack and pinion, pinion akan diputar oleh steering column, kemudian pinion ini berputar akan menggeser rack, akan menggerakkan rack ke kanan maupun ke kiri yang akan diteruskan ke roda-roda depan.
tenaga kemudi dihasilkan dari tenaga yang dihasilkan oleh pengemudi. Kemudian tingkat manual steering atau penghubung manual steering ada dua, yaitu untuk suspensi independen dan suspensi rigid. Independent suspension dan rigid suspension. Untuk rigid suspension, dari steering gear teruskan ke pitman arm, ke drag link, kemudian kena kelarem. Jadi kena kelarem dihubungkan terot, kemudian steering knuckle kiri dan steering knuckle kanan, kemudian diteruskan ke terot end dan ke roda-roda. Untuk tipe yang independen suspensi, dari steering gear diteruskan ke pitman, kemudian diteruskan ke terot, ke relay rod, kemudian diteruskan ke steering knuckle kanan, kemudian di sini sebelum dari steering knuckle kiri ada idle arm, baru ke roda-roda. Ini untuk tipe yang independent suspensi. Yang kedua adalah power steering, di mana tenaga pengemudi dibantu oleh booster hidrolis untuk memperingan mekanisme kemudi. Ini adalah unitnya. Ini steering wheel, kemudian main shaft atau poros utama kemudi. Nanti akan diteruskan ke gear housing. Kemudian di sini ada fan pump, pompa fan yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolis. Kemudian ada reservoir tank untuk tempat oli power steering dan fluid cooler atau pendingin dari minyak power steering. Jadi tenaga putar yang dihasilkan oleh pengemudi akan dibantu oleh pompa fan atau pompa power steering sehingga tenaga yang dikeluarkan oleh pengemudi tidak terlalu besar. Ini adalah steering gearbox dari power steering tipe recirculating ball. Ini ada torsion shaft dan rotary valve. Kemudian ada worm shaft, ada steel ball, ada nut dan ada sektor shaft. Kemudian di dalam ruangan ini terdapat fluida atau minyak power steering yang dialirkan melalui rotary valve. Kemudian ini adalah power steering yang tipenya adalah rack pinion, steering main shaft, steering kolom, kemudian steering gear atau ini jenisnya rack pinion, di mana di sini terdapat gear housing, berarti tempatnya adalah roda pinion. Kemudian ada control valve yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida. Kemudian power cylinder menghasilkan tekanan fluida. Kemudian fan pump adalah penghasil tekanan minyak power steering. Kemudian reservoir tank adalah tempat untuk minyak power steering. Ini penampang dari gear housing. Ini adalah pinion dari torsion shaft, akan memutarkan pinion, kemudian pinion akan menggerakkan rack dengan dibantu oleh fluida atau minyak oli power steering, minyak power steering yang diatur arah pergerakannya oleh rotary valve. Ini adalah unit dari power steering tipe rack and pinion. Ini adalah batang pinionnya, ini adalah
lubang atau selang pipa-pipa hidrolis, kemudian di dalamnya ini adalah rack. Kemudian ini adalah tipe kemudi yang recirculating ball, bentuknya lebih besar. Ini steering main shaft-nya, ini steering gear-nya, kemudian ini adalah sektor shaft. Ini adalah pompa power steering atau fan pump. Ini adalah fan pump-nya, kemudian ini adalah reservoir tank-nya, kemudian ini adalah saluran atau fleksibel untuk menyalurkan tekanan minyak power steering ke steering gear. Kemudian yang terakhir adalah electronic power steering atau EPS, di mana tenaga pengemudi dibantu oleh motor listrik untuk meringankan beban memutar kemudi. Ini adalah unit dari EPS. Ini adalah steering main shaft-nya. Kemudian ini adalah electronic power steering-nya atau motor listriknya yang dihubungkan ke ECU maupun ke baterai sebagai sumber tenaganya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran kali ini, yaitu sistem kemudi. Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh peserta didik untuk bisa melakukan resum dari buku New Step, kemudian bisa mencari referensi yang lain. Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu untuk bisa memahami tentang sistem kemudi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam untuk Bapak dan Ibumu. Salam sehat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.